wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan menganalisis serta membedah kasus nyata yang ada di Indonesia, yaitu pelanggaran jam kerja oleh PT Freeport Indonesia. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Jam kerja yang manusiawi merupakan hak setiap bagi pekerja. Namun tidak semua perusahaan menjalankan sesuai aturannya. Pada tahun 2017, muncul laporan bahwa pekerja PT Freeport Indonesia mengalami pelanggaran jam kerja berlebih hingga 12 sampai 16 jam per hari untuk memenuhi target produksi mereka. Kronologi ini merangkum peristiwa dari Mei 2017 hingga Februari 2025 berdasarkan laporan dari Disnaker Papua, LBH Papua, dan Komnas HAM serta media nasional. Kronologi kasus pelanggaran jam kerja dan hak pekerja oleh PT Freeport. Yang pertama, 1 Mei 2017, mogok massal dimulai. Lebih dari 8.300 pekerja, baik karyawan maupun kontraktor, melakukan mogok kerja, menuntut haknya atas jam kerja dan kesejahteraan. Lalu yang kedua, Mei hingga Desember 2017, dilakukan furlough dan skorsing. Ribuan pekerja dikenakan furlough atau dirumahkan tanpa bayaran sebagai tanggapan atas mogok kerja yang dilakukan. Banyak dari mereka tidak dihapus dari payroll, tetapi tidak bekerja dan tidak menerima gaji serta tunjangan THR dan BPJS. Kebijakan ini ditetapkan tanpa konsultasi dengan serikat pekerja atau mengikuti mekanisme PKB. Yang ketiga, Agustus hingga September tahun 2017, PHK sepihak dan pemutusan BPJS. Hingga Agustus 2017, belum ada PHK resmi menurut DJSN. Namun Freeport dinilai melakukan pemutusan keikutsertaan BPJS Kesehatan secara sepihak terhadap ratusan pekerja mogok. Lalu pada September 2017, pengawas Ketenagakerjaan Papua menyatakan bahwa mogok kerja itu sah secara hukum, sehingga PHK yang dilakukan oleh PT Freeport dianggap tidak sah. Lalu yang keempat, tanggal 21 Desember tahun 2017 dilakukan perjanjian bersama atau PB21. Freeport dan Serikat PPSPSI membuat perjanjian bersama PB21 yang disahkan pemerintah, namun dikritik karena dinilai tidak mengikat dan merugikan pekerja. Lalu yang kelima, tahun 2018 hingga 2019, yaitu ada aksi hukum dan intimidasi. Banyak aktivis serikat dan pekerja di-filing untuk tuduhan penghasutan mendapat ancaman pidana dan intimidasi. PHK terus dilakukan sejak Oktober 2017, membebani ribuan pekerja meski proses hukum persoalan belum tuntas. Lalu yang keenam, pada bulan Oktober 2018, mogok sah menurut hukum. Pada 12 September 2018, pengawas Ketenagakerjaan menyatakan legalitas mogok kerja. Freeport diminta mengembalikan hak-hak para pekerja yang dirumahkan dan di PHK. Lalu yang ketujuh, pada tahun 2019 hingga 2021, pengawasan lambat dan diduga gratifikasi. Disnaker Papua tidak menindaklanjuti rekomendasi nota pemeriksaan. LBH Papua mengajukan keberatan dan fiktif positif ke PT UN Jayapura. Dugaan gratifikasi terkait penyelesaian kasus juga muncul tahun 2020 dan 2021. Kasus dilaporkan namun tidak ditindaklanjuti sampai 1 dekade berlangsung. Yang terakhir, 13 Februari 2025, laporan audit dan tuntutan Komnas HAM. LBH Papua menyarankan hasil audit inspektorat terkait dugaan gratifikasi ke Pemprov dan Kejaksaan Tinggi Papua. Komnas HAM memanggil PT Freeport untuk menjelaskan soal PHK sepihak terhadap sekitar 8.100 pekerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dalam pasal 77 sudah menetapkan bahwa jam kerja maksimal yaitu 8 jam per hari
dan 40 jam. Bukti pelanggaran meliputi lembur paksa tanpa izin, tidak ada bayaran tambahan, dan waktu kerja yang sangat panjang. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dan mengancam kesehatan pekerja. Lembur kerja diperbolehkan maksimal 3 jam per hari dan harus disertai kompensasi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini termasuk pelanggaran hak dasar pekerja. Dari sisi hukum, pelanggaran ini jelas bertentangan dengan pasal 78 tentang lembur dan pasal 85 tentang hak istirahat mingguan. Perusahaan berpotensi dikenai sanksi administratif hingga sanksi pidana jika terbukti lalai. Namun dalam praktik lapangan, PT Freeport Indonesia sudah melanggar hak normatif tersebut. Solusinya adalah audit jam kerja, pengawasan dan ketenagakerjaan, serta edukasi tentang hak pekerja. Kasus ini menjadi pengingat penting akan penegakan hukum ketenagakerjaan demi keadilan sosial di tempat kerja. Baik, itu saja pemaparan video dari saya tentang pelanggaran jam kerja oleh PT Freeport Indonesia. Itu merupakan kasus nyata pelanggaran yang sangat-sangat harus ditegakkan di Indonesia. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.